public speaking engagement. Nah ini itu akan fokusnya ke benar-benar gimana sih kalian itu prepare public speaking engagement. Sebenarnya yang akan di cover di poin ini itu ada 3: what, how to, dan how to make it better. What itu lebih kayak what are you going to deliver, apakah itu misalnya materi pelajaran atau misalnya materi kerjasama atau company profile, itulah what. Yang kedua itu how to, gimana cara kita mendelivernya. Yang ketiga itu how to make it better, gimana cara kita dalam mendeliver dengan lebih baik lagi. Nah public speaking itu fokus ketiga hal tersebut, yaitu what your story, apa itu yang mau disampaikan, mau itu materi pelajaran atau rencana kerja. Yang kedua itu bagaimana cara kita deliver the experience-nya. Jadi story ini harus jadi experience. Maksudnya experience itu apa sih bedanya dengan story? Jadi story itu sama kayak kita nyeritain cerita biasa gitu, misalnya curhat. Tapi experience itu bukan hanya fokus ke cara kita menceritakan cerita kita, tapi gimana caranya membawa orang-orang atau audience menjadi bagian dari cerita kita. Yang ketiga itu refine and rehearse. Jadi refine itu maksudnya bagaimana kita refining presentasi kita, dan rehearse itu gimana kita mempersiapkan diri kita. Yang pertama itu ada create your story. Kayak udah disebutin, sebuah presentasi itu intinya ya story. Story itu pasti dan selalu memiliki major ID. Apa satu ide yang mau kita sampaikan, jadi sebanyak apapun poin-poin yang hendak kita sampaikan itu harus terhubung oleh sebuah major ID. Nah, buat tahu apa major ID yang hendak disampaikan, kita juga harus memiliki dulu goals atau tujuan kita. Nah, kita harus mastiin kalau goals kita itu sama dengan goalsnya audiens. Misalnya ngajarin materi bangun ruang, maka kita juga harus mikirin tujuan kita, yaitu audiens harus paham apa itu bangun ruang. Nah setelah goalsnya dibuat, major ID-nya udah dibuat, nah kita dapat mikirin strukturnya gitu. Major ID itu sangat penting untuk mastiin audiens memiliki sudut pandang atau perspektif yang sama kayak kita. Kalau story-nya udah siap, banyak dari kita itu yang memikirin bagaimana sih PowerPoint-nya atau presentasinya itu seperti apa sih gitu. Nah pastiin menggunain PowerPoint atau video atau sebagainya itu kalau emang itu tuh benar-benar dibutuhin gitu. Sebenarnya tahap membuat PowerPoint itu ada thinking, sketching, scripting, baru dilanjut dengan building slide dan rehearsing. Tapi kebanyakan orang itu memulai dari building slide, padahal ini tuh cara yang salah. Nah pastiin jangan mulai dengan PowerPoint. Pastiin 70% waktu kita itu dihabisin untuk thinking, sketching, scripting gitu. Nah thinking fase untuk memikirkan strukturnya gitu. Sketching itu untuk membuat rancangan dari PowerPoint kita gitu. Nah scripting itu penulisan skenario apa yang hendak kita sampaikan dalam presentasi gitu. Thinking itu outputnya notes, sketching itu outputnya sketsa, scripting itu outputnya goals gitu. Nah tahapan ini tuh bisa bikin kita lebih hemat waktu dibanding dengan building slide langsung. Nah keempat adalah struktur. Struktur ini adalah kuncinya. Dimulai dari opening yang harus memiliki hook. Jadi hook adalah apa yang bisa membuat grab perhatian audiens. Kedua adalah isi, yaitu inti dari presentasi yang hendak kita sampaikan. Terakhir itu adalah penutup. Biasanya penutup ini diisi dengan kesimpulan, bisa mengulang poin yang sudah disampaikan atau call to action. Nah yang kedua adalah deliver the experience. Jadi gimana story itu menjadi sebuah pengalaman. Nah kasih alasan biar orang itu peduli dengan cerita kita gitu. Satu hal yang perlu kita sadari itu ketika audiensnya umum, mereka itu belum tentu peduli dengan apa yang kita bicarain gitu. Salah satu caranya ya dengan ngasih contoh yang relatable aja gitu. Nah kemudian kita juga bisa bikin konsep dengan konsep yang familiar gitu. Dan ide yang kita sampaikan itu akan dibagikan kepada orang lain. Nah orang mau sampaikan ke orang lain kalau apa yang kita sampaikan itu penting dan jelas. Nah terakhir itu
kita harus autentik atau menjadi diri kita sendiri. Kita harus mencari persona kita di atas panggung. Salah satu caranya adalah ya kita melihat sosok yang kita jadiin panutan dan niruin caranya gitu. Autentik itu akan membuat pendengar lebih memahami apa yang kita sampaikan, bukan tentang penyampaian yang bagus, tetapi tentang autentik dan menjadi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah refine and rehearse. Rehearse atau practice itu cukup penting. Kenapa? Karena ketika kita practice, kita bisa nyampein apa yang mau kita sampaikan itu jauh lebih baik lagi gitu, karena sudah tahu alurnya bagaimana. Kecuali kita jelasin sesuatu yang berulang-ulang kita sampaikan gitu. Nah, selanjutnya adalah mastering the stage presence. Jadi kita bisa menguasai panggung gitu. Salah satu caranya adalah mengenali audiens dan setup acara format panggungnya gitu. Tetapi ada beberapa jenis presentasi yang tidak menjadikan semua orang itu sebagai audiens gitu. Seperti misalnya bertemu calon klien gitu. Kita itu harus fokus kepada orang yang memiliki pengaruh besar gitu, kayak misalnya direktur atau manajer gitu. Selanjutnya minimizing atau eliminating verbal graffiti. Verbal graffiti itu contohnya ketika kita berbicara, tiba-tiba di tengah-tengah itu kita berkata nah, hal itu tuh bisa aja terjadi karena kita itu masih berpikir tetapi sudah pengen nyampein gitu. Mulutnya itu sudah pengen nyampein gitu. Nah, gimana sih cara latihannya? Pertama itu diam ketika bingung. Nah, kedua itu latihan bicara selama 2 menit secara rutin tanpa ada vocal filler gitu. Vocal filler itu imbuhan atau kata yang gak terlalu penting tetapi berlebihan digunainnya itu. Nah, seringkali si vocal filler ini muncul dari poin satu ke poin yang lainnya gitu, poin selanjutnya. Nah, kunci mengurangi verbal graffiti itu adalah aware dengan apa yang kita bicarain. Latihan untuk bicara secara bersih tanpa vocal filler gitu. Lanjut ke organize your speech. Salah satu caranya adalah usahain nyampein sesuatu itu memakai urutan nomor gitu. Understand your subject. Pastiin kita itu tahu apa yang mau kita bicarain. Kebanyakan orang nervous itu bukan karena takut, karena mereka itu tidak memahami apa yang mau dibicarain gitu. Record, watch, analyze. Nah, berlatih di depan cermin itu sebenarnya bukan cara terbaik. Kenapa? Karena ketika kita berlatih di depan cermin, kita itu akan fokus pada diri sendiri gitu, bukan ke cara delivering kontennya gitu. Sehingga kita itu nggak bisa menganalisis dengan tepat gitu. Ada cara lain latihan, yaitu dengan cara merekam gitu, kemudian tonton ulang. Jadi kita itu bisa menganalisis hasil latihan kita tadi gitu. Lanjut ke manage your gesture. Kebanyakan gerak itu akan membuat audiens pusing. Nah, pastiin dan usahain kita itu membatasi ruang gerak kita ketika berbicara. Nah, ketika bergerak pun pastiin si poin yang disampaikannya itu nggak terlalu penting gitu. Body language dan vocal tone itu menentukan 63% dari efektivitas komunikasi kita. Fokus bukan hanya ke kontennya, tetapi juga cara kita nyampeinnya gitu. Do not read. Jangan pernah membaca skrip yang udah kita persiapin ke atas panggung. Rehearse with props atau audio visual. Jika kita memakai properti ketika kita presentasi, nah kita juga harus nyiapinnya ketika kita sedang berlatih. Nah, berkaitan dengan audio visual, pastiin si font yang kita gunain itu general atau kebaca di komputer yang lainnya gitu. Salah satu solusinya, kalau kita takut font kita tidak terbaca di komputer lain itu, dengan mengubah formatnya dengan jadi format PDF gitu. Nah, pastiin juga jangan terlalu banyak animasi di dalam PowerPoint-nya. Dan jangan lupa juga untuk pay attention to your timing. Jadi kita juga harus aware bicara berapa lama dan membagi pembicaraan seberapa banyak. Jangan sampai ngebiarin audiens itu lost interest karena terlalu lama dan banyak bicara.
Nah, terakhir, the real stage experience itu matter. Seberapa sering kita latihan, kalau nggak pernah tampil itu susah. Nah, memiliki peran tertentu yang menghadapkan kita dengan real stage itu akan memberi pengaruh lebih atau memberi tekanan lebih gitu dalam berlatih public speaking. Semoga dari video ini kalian bisa dapetin manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.